Baik, kepada seluruh awak media atau fotografer untuk menyesuaikan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars BNN. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat tanpa narkoba. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon semakanya terlebih dahulu pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap tagline BNN, salam sehat tanpa narkoba. Jadi semuanya mengikuti tagline BNN, salam sehat tanpa narkoba. Baik, kami hitung dari hitungan ketiga bersama-sama, nggih Bapak Ibu. 3, 2, 1. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih, beri tepuk tangan kembali untuk semangat kita pada siang hari ini, untuk juga acara pada siang hari ini. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom, SIK MSI,
beserta seluruh pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Selamat datang juga kepada pelaksana tugas Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Dardak, Bibas MSc PhD, beserta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Awang Joko Rumitro SIK MSI. Yang kami hormati Bupati Pamekasan beserta Wakil Bupati Pamekasan dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pamekasan. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, para alim ulama, tokoh masyarakat dan seluruh hadirin tamu undangan yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas curahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini, Rabu 4 Juni 2025, kita semua dapat hadir dalam acara konferensi pers deklarasi anti narkoba dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kabupaten Pamekasan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita minadz-zulumati ilan nur. Hadirin dan para undangan yang kami hormati, agar senantiasa acara pada siang hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Kepada Bapak Dr. Haji Mawardi SHG MHI, kami persilahkan. Mohon izin, doa akan kami pimpin menurut agama Islam bagi saudara-saudaraku yang beragama lain supaya bisa menyesuaikan. Ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, pada hari ini kami seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pamekasan, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruhnya melaksanakan deklarasi anti narkoba. Ridhoilah acara ini Allah sebagai pemantik pada kami semua, agar kami semua dijauhkan dari bahaya laten narkoba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal khamruh wal maisir wal ansab. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami semua dari bahaya laten narkoba. Rabbana taqabbal minna du'aana wa ikhtiyarana wa tammim taqsirana wa aslih ahwalana wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Pamekasan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman SHMSI. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Martinus Hukom, didampingi penasehat DWP BNN RI Ibu Rita Hukom, yang kami hormati para deputi di lingkungan BNN RI, yang kami hormati pelaksana tugas Gubernur Jawa Timur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Tim Penggerak PKK Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati para kiai, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para influencer dan konten kreator, para insan pers, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita sekalian bisa melaksanakan tugas mulia amanah negara, yaitu deklarasi anti narkoba sekaligus press release dan pemusnahan barang bukti narkoba. Hadirin yang kami hormati, saya dan kita sekalian, kami merasa terhormat karena Kabupaten Pamekasan menjadi tuan rumah dalam kegiatan penting ini, yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Tentunya bukan hanya kehormatan, namun juga tantangan bagi kami dan bagi kita sekalian, karena ini menunjukkan begitu besarnya atensi yang diberikan kepada Pamekasan terkait upaya pemberantasan narkoba. Kami terus akan bergerak memerangi narkoba, dan alhamdulillah perjuangan yang kami lakukan selama ini, sekalipun sedikit terlihat hasilnya. Pamekasan menjadi kabupaten yang mampu mengendalikan peredaran narkoba. Bahkan pada sekitar tahun 2011, laporan Bapak, sekitar tahun 2011 pada periode pertama kami berada di Pendopo, kami membuat kampung anti narkoba, dan alhamdulillah yang asalnya narkoba mulai meningkat pada saat itu, alhamdulillah bisa kita kendalikan dengan baik. Dan yang akan datang bukan hanya satu kampung anti narkoba, kebulatan tekad kami setiap kecamatan harus ada desa anti narkoba, dan terus akan kami gulirkan. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua tentu sadar bahwa persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah ancaman nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bagi generasi saat ini dan generasi masa depan. Narkotika merusak masa depan generasi muda, melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial, dan mengancam ketahanan nasional kita. Di Kabupaten Pamekasan sendiri, kawasan pesisir, kawasan perbatasan, serta wilayah urban menjadi penyalahgunaan narkotika. Fakta maraknya kasus peredaran gelap narkotika harus kita sikapi dengan penuh keseriusan dan penuh kewaspadaan. Kondisi ini tentu menjadi alarm bagi kita semua bahwa pencegahan dan pemberantasan narkoba
harus dilakukan secara masif, sistematis, dan berkelanjutan. Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun pada para pelaku kejahatan narkotika. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam konteks nasional, sebagaimana misi besar Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, salah satu prioritas nasional yang disusun dalam Astacita yang ke-7 yakni memperkuat ketahanan sosial dan memperkokoh karakter bangsa, termasuk melalui pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Poin ini sejalan dengan komitmen kita di daerah bahwa melindungi generasi muda dari bahaya narkoba adalah investasi terbesar kita untuk masa depan bangsa dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kegiatan ini kita ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah hadir, aparat hadir, seluruh elemen bangsa bergerak untuk memastikan bahwa Pamekasan, Madura, dan Indonesia akan mampu mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Lebih dari itu, deklarasi anti narkoba yang akan kita deklarasikan pada hari ini adalah bentuk komitmen moral kita bersama untuk menjadikan Pamekasan sebagai daerah yang goalnya 100% bersih dari narkoba. Ini bukan hanya janji di atas kertas, tetapi tekad kuat kami harus kami wujudkan dalam aksi nyata. Mari kita jadikan Pamekasan sebagai contoh nyata bagi sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dapat membuahkan hasil nyata, yakni Pamekasan yang sehat, Pamekasan bersih dari narkoba, Pamekasan maju berdaya saing. Mari kita tunjukkan bahwa Pamekasan adalah daerah yang kuat. Pamekasan adalah daerah yang siap melindungi warganya dari bahaya narkotika, dan daerah yang menjadi contoh keberhasilan dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kami laporkan bahwa seperti pada periode pertama, sebulan sekali kami mengadakan silaturahmi ulama Umaro di pendopo ini. Yang akan datang kami akan memperluas lagi, 1 bulan silaturahmi ulama Umaro, kemudian 1 bulan berikutnya di daerah di kecamatan, 1 bulan berikutnya di kecamatan, baru berikutnya lagi di pendopo, sehingga dengan demikian kita bisa mampu berbicara dengan semua tokoh agama dan tokoh masyarakat di semua tingkatan. Hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih, menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Narkotika Nasional, terutama sekali kepada Bapak Komjen Pol Martinus Hukom SIK MSI yang saya hormati, kepada bapak-bapak yang lain yang alhamdulillah kepala para deputi, kemudian Bapak Wakil Gubernur, mohon maaf tadi tidak disebutkan Bapak. Ya, karena agak grogi ini berbicara di depan BNN. Kemudian saudara jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, jajaran Forkopimda, sekretaris daerah, dan semua dari para tokoh yang hadir pada saat ini. Bersama-sama kita tunjukkan bahwa narkoba tidak akan pernah menang di bumi Pamekasan dan bumi Madura, dan terus kita perangi di tingkat nasional di seluruh Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua dalam perjuangan besar ini. Mohon maaf, akan kami akhiri sambutan kami dengan bersama-sama membaca pantun. Pagi hari minum jamu, langkah ringan hati gembira, BNN terus maju,
berantas narkoba demi bangsa tercinta. Berlayar perahu ke tengah lautan, menangkap ikan di kala senja. BNN bekerja penuh pengabdian agar generasi terbebas dari bahaya. Inilah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus pembacaan rilis ungkap kasus narkotika oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Brigadir Jenderal Polisi Awang Joko Rumitro SIK MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat tanpa narkoba. Yang kami hormati Kepala BNN RI beserta para pejabat utama yang ikut hadir. Yang kami hormati PLT Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak yang di tengah kesibukannya meluangkan waktu, jajaran Forkompimda Provinsi Jawa Timur, Bupati Pamekasan beserta Forkompimda, para kiai, ulama, tokoh masyarakat, rekan-rekan media, influencer, konten kreator, dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama di Pamekasan, Madura dalam rangka melaksanakan deklarasi anti narkoba, press release serta pemusnahan barang bukti narkotika. Kami sampaikan penghormatan dan terima kasih yang mendalam kepada Kepala BNN RI yang dengan kesibukan luar biasa berkenan hadir di tengah-tengah kita. Ini bukan hanya kehormatan, tapi ini juga bukti nyata bahwa negara hadir dengan serius menuntaskan perlawanan terhadap kejahatan narkotika hingga ke akar-akarnya. Terima kasih pula kami haturkan kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan pagi ini. Kehadiran Anda semua adalah kekuatan bersama dalam perjuangan ini. Apresiasi setinggi-tingginya bagi seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pihak, mulai pemerintah, aparat, lembaga, tokoh masyarakat, hingga elemen terkecil masyarakat yang terus bersatu dalam perang melawan narkoba. Kolaborasi inilah yang menjadi benteng terkuat Jawa Timur menuju lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Terima kasih terkhusus kepada Bupati Pamekasan dan jajaran atas komitmen dan dukungan luar biasa yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan ini, sehingga daerah terus menjadi fondasi kokoh dalam membangun ketahanan sosial dan masa depan bersih narkoba. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat dan hormat kepada Kepala BNN dan seluruh tim gabungan atas keberhasilan luar biasa dalam menggagalkan penyelundupan narkoba sebesar 4 ton hanya dalam waktu 8 hari, yaitu tanggal 13 dan 13 Mei 2025. Operasi kolaboratif antara BNN RI, TNI AL, Polda Kepri dan Bea Cukai ini menjadi penindakan dengan jumlah barang bukti terbesar sepanjang sejarah. Sedang di Pulau Madura, beberapa hari ini kita dikejutkan dengan temuan 35 kg sabu
yang konon mengapung di perairan Masa Lembu. Disusul laporan tadi karena hari ini Dir Narkoba serta Kabid Berantas BNNP Jatim ada di Masa Lembu. Ditemukan 17 lagi kilogram sabu, kemudian ada 9 kantong yang sudah kosong. Kosongnya ini kemana? Jangan sampai beredar. Kemudian kalau kita jumlah yang ketemu baru 51 dengan ditambah 9 yang kosong berarti ada 61. Kemudian analisa kita, satu drum itu bisa berisi 100, berarti kemungkinan ada 39 kilogram yang bisa beredar di tengah masyarakat. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami minta kepada semua pihak termasuk influencer untuk menyuarakan apabila menemukan kantong-kantong plastik yang kemungkinan berisi sabu agar segera melapor kepada aparat terdekat. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada para nelayan, warga dan tentunya petugas TNI Polri yang sigap dan peduli. Kewaspadaan Anda adalah garda pertama penyelamatan negeri ini. Sepanjang Mei 2025, BNNP Jatim berhasil mengungkap 4 kasus besar peredaran narkotika lintas provinsi dan internasional dengan barang bukti kurang lebih 7 kg sabu serta hampir 11 kg ganja. Dan ini ada 2 DPO yang berasal dari Pamekasan sini, yaitu atas nama Kreta dan Samsuri alias Sarip. Nah, nanti DPO-nya akan dirilis oleh Kabid Berantas. Sementara itu 3 kasus ganja lainnya berasal dari jaringan Sumatera Lamongan, Sumatera Malang dan Sumatera Gresik dengan jumlah dan tersangka yang masih dalam pengejaran serta kita kejar. Untuk rincian lengkap tentang kronologis ini kami siapkan tag lebih lanjut karena tentunya untuk mempersingkat waktu. Hadirin yang saya hormati, setelah sebelumnya kami melaksanakan kegiatan serupa di Bangkalan dan Sampang, hari ini kami hadir di Pamekasan atas instruksi langsung Kepala BNN RI. Ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan keterbukaan informasi kepada publik bahwa perang melawan narkoba benar-benar dijalankan secara nyata dan merata. Pada kesempatan ini kami juga nanti mengajak kepada seluruh peserta untuk bisa terlibat langsung dalam pengecekan narkoba maupun nanti dalam pemusnahan narkoba. Bisa mungkin nanti ikut ada peralatan turnak yang sudah kita siapkan sehingga rekan-rekan bisa melihat langsung bahwa kita tidak ada yang disembunyikan. Kemudian terakhir sebelum kami menutup ada quotes dari Pak Kepala BNN RI yang mungkin bisa menjadi renungan bagi kita semua, yaitu kejahatan narkoba kita sebut sebagai ancaman kemanusiaan dan ancaman peradaban. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan pelaksana tugas Gubernur Jawa Timur kepada Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Dardak, Bibas MSI PhD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormati, kita banggakan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Komjen Polisi Martinus Hukom, SIK MSI,
beserta segenap jajaran pejabat tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BNN, yaitu Deputi Pencegahan Bapak Zainul Muttaqin, Deputi Rehabilitasi Bapak Dr. Bina Ampera Bukit, Kapus Lidatin BNN Bapak Augustinus B. Pangaribuan, Irwas Riksus Irtama BNN Bapak Haji Anton Setiawan, PLT Deputi Dayamas Bapak Dr. Andes Yuki Ruhimat, Dirwas Tahti Deputi Pemberantasan Pak Torik Triyono, dan Karo Humas Protokol Bapak Sulistyo Pujo Hartono. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Musafa, juga hadir Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang mewakili dari dari Pangdam 5 Brawijaya, Kapok Sahli, dari perwakilan dari Lantamal 5 Surabaya, juga dari Ditres Narkoba Polda Jawa Timur, Lapor Polda Jawa Timur, Binda Jawa Timur, Koarmada 2 Surabaya. Tentunya Sohibul Bait Bapak Bupati Pamekasan Bapak Dr. Rey Haji Khalilur Rahman beserta segenap Forkopimda, dan tentunya yang hari ini luar biasa juga telah tadi menyampaikan laporannya Bapak Kepala BNN Provinsi Jawa Timur Bapak Brigjen Polisi Awang Joko Rumitro, SIK MSI. Saya hadir bersama dengan beberapa rekan-rekan OPD Jawa Timur, Asisten Setda Bapak Beni, juga Kepala Bakorwil Pamekasan hadir di sini, dari Kesbangpol dan dari Dinas Kesehatan, segenap instansi vertikal dari Kementerian Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum, dari Ditjen Bea Cukai. Hadir saya lihat dari Kejaksaan, terima kasih kehadirannya, dari Kejaksaan, dari Pengadilan, semua yang hadir di sini. Para tokoh agama, para kiai se-Kabupaten Pamekasan, Kepala BNN Kabupaten Kota se-Jawa Timur, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita semua bisa menyaksikan sebuah langkah besar yang telah dilakukan oleh BNN untuk melindungi masa depan generasi muda kita dari bahaya narkoba. Ini luar biasa, ini kita syukuri, dan hari ini kita akan melaksanakan deklarasi anti narkoba, press release pemusnahan barang bukti narkotika BNNP Jawa Timur yang ada di depan ini. Ada 7 kilo kurang lebih sabu, lebih dari 10 kg ganja, dan tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNN Provinsi, teman-teman sedang di masa lembu menemukan lagi 17 kilo ya, sebelumnya lagi 35 ya, dan bahkan kalau satu drum itu bisa 100, bisa-bisa ada yang sedang berkeliaran, dan ini yang sedang dicari. Oleh karena itu kami mohon izin Bapak Kepala BNN Pak Martinus, jarak dari Gerahadi ke sini ini 120 kilo kurang lebih. Jadi teman-teman kemarin karena Ibu Gubernur sedang menunaikan ibadah haji, kami mendapat tugas dan limpahan kegiatan-kegiatan beliau. Jadi teman-teman mikirkan bagaimana caranya, sedemikian banyaknya agenda di Surabaya, tapi bagaimana untuk ke sini kan 120 kilo, dan hari habis ini harus langsung kembali. Kurang lebih 3 jam lah itu. Tapi saya katakan kalau untuk mengapresiasi kinerja BNN yang luar biasa menyelamatkan masa depan Indonesia, 1000 kilo perjalanan juga tidak cukup untuk mengapresiasi itu. Ini luar biasa. Skala prioritas kita adalah masa depan kita. Jadi saya tentunya justru merasa terhormat bisa mendapat undangan untuk hadir di sini. Kami tentunya menyadari ini bukan hal yang mudah untuk dicapai. Ilmunya, taktiknya dari para penyelundup dan pengedar ini tentu luar biasa, berkembang terus setiap harinya. Tapi sebagaimana tadi disampaikan, ada total Bapak Komjen Martinus 4 ton ya. 4 ton ini luar biasa, diungkap dalam 8 hari ya. Pada tanggal 21 Mei 2 ton sabu, 13 Mei 2 ton lagi. Ini adalah kerja yang luar biasa dari BNN Republik Indonesia. Dan mohon maaf, di mana kita berada di Jawa Timur, kita tidak boleh menutup mata bahwa masih juga ada ancaman narkoba yang mengintai. Ancaman narkoba sebagaimana yang ditemukan di Masa Lembu,
di daerah-daerah perairan, yang ini menjadi pintu masuk yang harus kita kawal dengan ketat, kita kawal dan kita jaga dengan sangat hati-hati, jangan sampai kita kebobolan. Dan ini juga membuktikan bahwa ternyata dari Pulau Masa Lembu ada gaung yang luar biasa, bahwa warga tidak akan tinggal diam manakala bahaya narkoba mengintai. Pak Bupati Pamekasan, terima kasih juga dukungannya. Masa Lembu ini memang kepulauan yang lokasinya sudah agak dekat ke Kalimantan sebenarnya, tapi itu adalah wilayah Jawa Timur, wilayah kabupatennya Sumeneb, ya. Dan kita juga ingin berikan dukungan, tetapi tentunya keahlian ini ada di BNN. Bagaimana tadi masih ada jaringan Malaysia Madura 7 kg narkotika sabu, ada jaringan Batu Raja Sumsel dan Lamongan Jawa Timur 1 kg, 6 kg narkotika jenis ganja jaringan Padang Sumbar Malang Jawa Timur, lalu 4 kg lagi narkotika jenis ganja jaringan Medan Sumut dan Gresik. Ini semua ada wilayah Gresik, Malang, Lamongan, jaringan-jaringan ini. Apapun yang Pemprov bisa lakukan untuk mendukung kerja BNN untuk kita sikat bersama-sama, Pak. Ya, Pak Awang. Jadi di sini ada Bapak Asisten, ya, tolong diidentifikasi, Pak. Kita sudah punya peraturan daerah mengenai P4GN. Peraturan daerah mengenai P4GN ini nomor 10 tahun 2022. Jadi di periode pertama Ibu Khofifah, beliau telah mendorong bersama dengan DPRD Perda nomor 10 tahun 2022 tentang fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Tidak cukup dengan Perda, ini sudah ditambah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 49 tahun 2023. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat. Ditambah lagi keputusan gubernur yang mengatur mengenai tim terpadu untuk P4GN tahun 2022-2024. Tapi tadi saya duduk Bapak Kepala, Pak Martinus dengan Pak Awang. Pak, katanya belum ada sanksi karena saat ini dari OPD yang melaksanakan baru 23%, Pak Asisten. Baru 23%. Maka harus ada sanksi yang jelas kalau OPD tidak melaksanakan P4GN. Jadi kalau ada saran untuk merubah pergubnya, saya yakin yang namanya Ibu Khofifah siap mau dirubah lagi, asalkan itu bisa lebih baik, beliau akan lakukan itu GPL, enggak pakai lama itu ya. Jadi saya pikir ini adalah bentuk komitmen dari Pemprov Jawa Timur. Kami mengapresiasi Pak Bupati Pamekasan yang punya semangat luar biasa, untuk kita bisa mencegah. Jadi memang sebagaimana tadi ada dua cara untuk kita mengatasi narkoba. Beliau bekerja luar biasa dengan penuh risiko dan bahaya untuk menghadapi mereka-mereka yang melakukan pengedaran, penyelundupan. Di sisi lain, mari kita tokoh masyarakat, tokoh agama, warga, birokrasi, semuanya kita perkuat ketahanan dan pertahanan warga kita agar kalaupun ada yang sampai lolos, kita jamin barang itu nggak akan laku di pasaran. Itu yang harus kita jaga. Terima kasih sekali lagi atas kerja luar biasa dari BNN. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi dan meridhoi kerja dari seluruh aparat BNN, TNI, Polri yang sudah bekerja keras luar biasa untuk melindungi masyarakat kita. Terima kasih. Semoga Indonesia semakin bersinar, bersih dari narkoba. Jawa Timur bersinar, bersih dari narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama arahan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom SIK MSI
Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian, izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian dengan salam khas BNN, dan sekiranya salam itu dijawab dengan salam yang sama. Salam sehat tanpa narkoba. Rasa-rasanya di belakang banyak sekali yang enggak membalas salam saya. Apakah ini marah sama saya atau masih ada yang menggunakan narkoba? Jadi ragu-ragu untuk memberikan salam. Nanti rasa-rasanya kita perlu cek juga nih urinnya yang tidak sampaikan salam itu supaya kita tahu. Tapi saya yakin Madura adalah wilayah yang agamis dan siap untuk membantu BNN melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Saya ulangi lagi, salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, saat ini sedang melaksanakan tugas sebagai PLT Gubernur karena Ibu Gubernur tidak ada di tempat, sedang melaksanakan ibadah suci, ibadah haji. Kita doakan supaya beliau mendapat keberkahan di tanah suci. Sampaikan salam saya kepada beliau. Bapak Dr. Emil Lestianto Dardak, rasa-rasanya wakil bupati paling ganteng wakil gubernur paling ganteng di Indonesia. Yang saya hormati Bupati Pamekasan, Bapak Dr. Andus Kiai Haji Kholilur Rahman Wafi SH MSI. Kalau baca nama dan gelar beliau ini, rasa-rasanya saya sudah tidak perlu hadir di sini. Karena apa? Dalam diri beliau melekat dua patron besar. Patron pertama adalah umarah dan patron kedua adalah ulama. Ini tidak lazim terjadi di Republik ini, kecuali pada zaman era Gus Dur sama dua patron itu melekat. Dan biasanya kalau kita belajar tentang teori-teori filsafat, ada seorang filosof besar namanya Plato mengatakan bahwa seorang raja itu harus filosof. Maka hari ini saya menemukan itu di sini. Seorang pemimpin itu harus filosof, ya disejajarkan dengan ulama. Jadi bagi saya hari ini saya mendapatkan suatu momentum yang luar biasa dan dukungan moral yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Pamekasan, karena dua patron besar tersebut melekat di dalam diri seorang Bupati Pamekasan. Yang saya hormati Wakil Bupati Pamekasan Bapak Haji Sukrianto. Yang saya hormati para pejabat tinggi Madya dan Pratama BNN RI. Yang saya hormati dan Lantamal 5 Surabaya Bapak Laksamana Pertama TNI Dr. Aryo Delano SE MPD Mhan. Yang saya hormati Direktur Narkoba Polda Jawa Timur Bapak Robert dan Dacosta SIK MH. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur Bapak Kadiono. Yang saya hormati Sekda Kabupaten Pamekasan Bapak Masrukin Esos MSI.
Yang saya hormati Kapolres Pamekasan Bapak AKBP Hendro Eko Tri Yulianto SIK SHMH. Yang saya hormati Dandim 0826 Pamekasan Bapak Letkol Infantri Herik Prasetyawan. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Bapak Dr. Muhammad Ilham Samuda SHMH. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Bapak Rahmat Sanjaya SHMH. Yang saya hormati Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Bapak Syukron Hamdani AMD IP SAG MM. Mohon maaf tadi saya lupa, di sini tidak ada catatan Bapak Ketua DPRD Jawa Timur. Ini agak teguran ini yang nulis hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf Pak Ketua. Yang saya hormati Bapak ulangi Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Bapak Rahmat Sanjaya SH. Kepala Lapas Kelas 2 Bapak Syukron Hamdani. Kepala Bapas Pamekasan Ibu Siti Sunaria AMD. Yang saya hormati Kepala Lapas Narkotika Pamekasan Bapak Kusnan AMD IP Esos MH. Yang saya hormati Kepala KBPC Pamekasan Bapak Muhammad Syahrul Alim. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati sahabat saya cendekiawan Madura dan orang yang paling terkenal di Republik ini, sahabat saya Cak Isla Barawi. Perlu saya sampaikan juga bahwa sahabat saya ini, saudara saya, sudah seperti saudara kandung saya, karena saya pernah bawa ke rumah saya di kampung sana jauh di Maluku sana, dan saya juga pernah datang ke rumah beliau. Dan beliaulah yang mendampingi saya bahkan dari waktu kami di Densus 88, memberikan masukan-masukan kepada kami untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat humanis kepada saudara-saudara kita ex napi teror dan juga para saudara kita yang menjadi korban daripada ideologi kekerasan. Dan hari ini juga saya meminta beliau untuk mendampingi saya, memberikan masukan juga kepada saya tentang bagaimana menghadapi isu-isu narkoba. Yang saya hormati seluruh hadirin masyarakat Pamekasan, masyarakat Jawa Timur pada umumnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun yakinilah bahwa saya menghormati dan mencintai Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkah, rahmat, dan kasih karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini dan kita bisa melaksanakan suatu momentum yang sangat luar biasa ini. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah berkomitmen untuk membantu BNN dalam rangka perang melawan narkoba. Komitmen-komitmen itu telah diwujudkan dalam berbagai piranti-piranti lunak dan dukungan-dukungan yang bersifat moral dan lain-lain, sehingga BNN mampu untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang P4GN. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Jawa Timur yang telah membantu atau merumuskan peraturan-peraturan daerah dan menganggarkan anggaran daerah yang berhubungan dengan kegiatan P4GN. Ini menjadi satu modal besar buat BNN, dan bukan hanya BNN tetapi juga negara, karena kita merupakan bagian dari sistem yang bekerja di dalam pemerintahan negara Indonesia. Jadi kontribusi Pak
gubernur maupun ketua DPRD ini merupakan suatu sistem yang sudah berjalan, dan mudah-mudahan ke depan sistem ini akan terus berjalan. Siapapun kepala BNN, siapapun kepala BNNP, sistem inilah legacy kita bersama. Siapapun gubernur, siapapun wakil gubernur, sistem ini akan tetap berjalan. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai yang luar biasa ini, yang telah memberikan kontribusi, komitmen dalam ikut serta menangani isu-isu narkoba di Indonesia, khususnya di Pamekasan. Pak Wakil Gubernur, Pak Ketua DPRD Jatim, dan Pak Bupati, kita ketahui bahwa hari ini seorang Presiden Jenderal Prabowo Subianto menempatkan isu narkoba sebagai critical issue. Ini harus menjadi moral standing kita bersama. Ini juga harus menjadi payung kita bersama. Ini juga harus menjadi motivasi kita bersama. Saya meyakini betul bahwa Presiden dengan intuisi intelijen yang kuat, beliau melihat bahwa narkoba bukan sekedar masalah Kamtibmas, bukan sekedar masalah keamanan, tapi juga adalah masalah yang berhubungan dengan ketahanan nasional. Maka isu narkoba diangkat menjadi isu visi misi beliau. Kami sebagai kepala BNN berkomitmen mendukung program-program beliau, dan komitmen itu kita laksanakan sepanjang hari, sepanjang tahun untuk mewujudkan visi dan misi beliau. Di samping itu kita lihat bahwa ada upaya keras dari pemerintahan Presiden Jenderal Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi masyarakat, untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas masyarakat, warga negara kita. Tapi di satu sisi ada upaya dari elemen-elemen, khususnya para bandar, para penjahat-penjahat di bidang narkoba yang mencoba untuk mendegradasi, mencoba untuk mempengaruhi masyarakat dengan rayuan, dengan godaan-godaan, dengan iming-iming, baik itu iming-iming uang maupun iming-iming semacam dampak positif dalam tanda petik, dampak dari penggunaan narkoba. Mereka menawarkan narkoba sebagai solusi, baik itu solusi dalam bidang ekonomi, yaitu dengan menjual narkoba, maupun solusi dalam meningkatkan produktivitas. Padahal sebenarnya ini adalah solusi yang ilutif. Masyarakat kita dibohongi, dipaksa untuk menjual, dipaksa untuk memakai. Akhirnya yang terjadi apa? Penurunan kualitas manusia. Saya membawa deputi rehabilitasi. Ini ahli dari bidang kesehatan, seorang dokter. Nanti saya minta wartawan tolong diwawancarai beliau. Tanyakan dampak penggunaan sabu apa, supaya masyarakat secara luas memahami betul pengaruh-pengaruh negatif dari penggunaan narkoba tersebut. Jangan masyarakat terprovokasi oleh propaganda para bandar yang membohongi masyarakat. Yang terjadi, mereka hanya mendapatkan keuntungan di atas penderitaan. Mereka hanya, masyarakat atau para bandar ini hanya mendapat keuntungan di atas penderitaan masyarakat.
Ini kita harus sadari. Kalau kita tidak melakukan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat hari ini, maka yakinilah cita-cita presiden kita yang luhur. Upaya kerja keras presiden dengan pemerintah hari ini untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas manusia akan terjadi hambatan di situ. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Wakil Gubernur, Pak Ketua DPRD dan jajaran, Pak Bupati, terima kasih sekali. Saya tidak melihat ada antusiasme dari Pemda yang begitu luar biasa. Tadi beliau sampaikan tadi, 100 km itu jarak yang belum cukup. 1000 km jarak yang belum cukup untuk mewujudkan, untuk mewujudkan bahwa komitmen beliau itu untuk menyelesaikan narkoba ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak PLT Gubernur. Artinya ada kemauan yang kuat di sini. Yang berikut Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD, Pak Bupati, kita melaksanakan pemusnahan barang bukti hari ini di sini. Apa nilai yang sedang BNN ingin sampaikan kepada publik? Yang pertama adalah kita mengajak masyarakat secara luas supaya kita membangkitkan kesadaran bersama, kebencian, kemarahan terhadap barang-barang haram ini. Ini harus kita bangun secara bersama-sama. Yang kedua, BNN menunjukkan bahwa BNN komit bukan hanya untuk memberantas, bukan hanya untuk merehabilitasi, tapi membangkitkan, meningkatkan public trust. Bapak Ibu sekalian, terus terang pengungkapan narkoba 4 ton yang dilakukan oleh negara hari ini, walaupun keberhasilan besar, ada sedikit kegalauan masyarakat. Kemana barang-barang itu akan dibawa? Saya sangat prihatin, walaupun saya juga sangat memahami suasana kebatinan masyarakat, bahwa ada masalah-masalah yang terjadi ketika penegak hukum menangkap dan menyita narkoba. Kita ketahui narkoba ini adalah uang yang sangat besar. Ada godaan-godaan yang hadir di dalam setiap penegakan hukum. Maka masyarakat akan bertanya, tergodakah polisi? Tergodakah BNN dengan barang-barang ini? Kasus-kasus yang terjadi, penyalahgunaan, penggelapan barang bukti menjadi satu kajian tersendiri masyarakat secara luas. Dan inilah yang menurunkan public trust. Oleh karena itu hari ini kami mengajak semua elemen untuk mari kita buktikan sama-sama 7 kilo, kurang lebih 7 kilo sabu ini yang ditangkap beberapa minggu lalu adalah barang bukti yang sama yang ditangkap lewat uji laboratorium. Kurang lebih 11 kilo ganja yang ditangkap beberapa minggu lalu adalah barang bukti yang sama, baik jumlah maupun isinya, kontennya. Itulah salah satu nilai yang kita bangun hari ini. Dan mekanisme ini kita laksanakan dalam setiap pelaksanaan pengungkapan narkoba. Minggu depan kita juga akan melakukan pemusnahan terhadap 2 ton narkoba
di tengah-tengah publik agar ketakutan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika ini akan berkurang, tapi ketakutan masyarakat ketakutan masyarakat terhadap narkoba harus kita tingkatkan. Saya ulangi, ketakutan terhadap narkoba, bahaya narkoba itu harus kita tingkatkan supaya masyarakat sadar ada silent killer di sekitar kita hari ini. Yang berikut Pak Gubernur, PLT Gubernur dan Pak Ketua DPRD, Pak Bupati, Madura bagi saya adalah wilayah yang sangat luar biasa, melahirkan kiai-kiai besar yang memberikan dasar-dasar moral pembangunan manusia hari ini. Kita punya Hubul Waton Minal Iman, lahir dari sini, lahir dari Madura. Betul ya Pak Kiai? Artinya kecintaan terhadap negara, kecintaan terhadap bangsa adalah kecintaan terhadap kemanusiaan. Hari ini kita sedang melaksanakan kecintaan kita kepada manusia, menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan saudara-saudara kita dari bahaya ancaman narkoba. Hari ini mari kita bersama-sama bangkit melawan para bandar tersebut. Jangan kita biarkan anak kandung kita, saudara kita, tetangga kita, kawan dekat kita terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Madura basis moral yang kuat. Kita kembalikan simbol perlawanan negara terhadap semua ancaman termasuk narkoba di tanah Madura. Saya pikir ini dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi satu motivasi bersama buat kita. Karena hari demi hari kita lihat Madura masih terus dihantui oleh ancaman narkoba. Seperti Pak Kepala BNNP sampaikan, temuan hampir 100 kilo narkoba hari ini bukan sekedar jumlah, ini adalah ancaman bagi generasi muda kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Salam sehat tanpa narkoba. Mohon izin Bapak untuk tetap berkenan berada di tempat dan mohon untuk berkenan maju di depan podium karena selanjutnya akan ada pertukaran cindera mata. Selanjutnya juga kami mengundang dengan hormat Bupati Pamekasan untuk dapat maju ke depan. Selanjutnya mohon untuk Pelaksana tugas Gubernur Jawa Timur didampingi Kepala BNN Provinsi Jawa Timur berkenan untuk menyaksikan. Baik, pertukaran cenderamata terlebih dahulu akan diberikan oleh Kepala BNN Republik Indonesia kepada Bupati Pamekasan. Dan selanjutnya akan diserahkan juga cenderamata oleh Bupati Pamekasan kepada Kepala BNN Republik Indonesia. Baik, pertukaran cenderamata selesai. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat duduk, diikuti oleh Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Timur, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur dan Bupati Pamekasan.
Hadirin dan undangan yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah seluruh acara seremonial konferensi pers barang bukti narkotika siang hari ini telah kita ikuti bersama. Untuk sesi acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada MC dari BNN bersama Anne dan Putra. Kami persilakan. 1, 2, 3. Salam sehat tanpa narkoba. Perahu berlayar menuju seberang. Cakep. Angin berhembus membawa berita. Artinya datang berkumpul dengan semangat terang. Mari bersama berantas narkoba. Mantap. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ayu Anissa selaku MC Protokol Kabupaten Pamekasan yang telah membuka acara hingga arahan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah kita simak bersama. Hadirin yang kami hormati, sebelum beralih ke acara selanjutnya, perkenankan kami berdua akan memandu acara hingga selesai. Setelah ini, marilah kita bersama-sama menyatukan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan membaca deklarasi anti narkoba. Deklarasi ini merupakan wujud nyata dan komitmen bersama seluruh elemen, baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk menyatakan perang terhadap melawan narkoba dan bukti nyata untuk menjaga Madura khususnya Kabupaten Pamekasan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk itu kepada yang bertugas kami persilakan. Pembacaan deklarasi anti narkoba akan dipimpin oleh Agnes Setiawan dan Muhammad Janu Putra Satria, perwakilan Paskibraka Kabupaten Pamekasan tahun 2024. Dan kami undang mohon didampingi oleh Sekretaris MUI Kabupaten Pamekasan Dr. Andes Imam Santoso, perwakilan PD Hidayatullah Fauzan Nazim, Ketua PD Persis Ustadz Mursalin, dan Ketua PD Muhammadiyah Pamekasan Aziz Asari. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Ambilan tengah langsung. Mas. Deklarasi Pamekasan bersinar. Bersih narkoba. Kami segenap masyarakat Kabupaten Pamekasan. Kami segenap masyarakat Kabupaten Pamekasan Yang hadir di tempat ini. Rabu 4 Juni 2025. Rabu 4 Juni 2025. Menyadari bahwa narkoba adalah merusak generasi bangsa. Oleh karena itu kami berikrar. 1. Menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 2. Menyatakan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimanapun berada. 3. Siap menjadi relawan anti narkoba. 4. Mendukung sepenuhnya kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta berkomitmen
untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Bersih narkoba. Bersih narkoba. Demikian ikrar ini kami laksanakan. Dengan penuh kesadaran. Menuju Indonesia bersinar. Menuju Indonesia bersinar. Bersih narkoba. Bersih narkoba. Kepada para pendamping kami persilakan untuk kembali dan para hadirin dimohon duduk kembali. Sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung pemberantasan narkoba dan menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, acara akan dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan banner deklarasi anti narkoba yang sebelumnya juga telah ditandatangani oleh para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Untuk dapat maju dan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pernyataan sikap dan komitmen terhadap gerakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kami mengundang dengan hormat untuk dapat maju ke depan Bupati Pamekasan, Sekda Kabupaten Pamekasan, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Kepala Kemenak Kabupaten Pamekasan atau yang mewakili, Ketua MUI Pamekasan, PD Hidayatullah, dan Kacong Pamekasan. Disaksikan oleh Kepala BNN Republik Indonesia, Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Timur, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Baik, yang pertama kami persilakan kepada Bupati Pamekasan. Dilanjutkan Sekda Kabupaten Pamekasan. Dilanjutkan Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan. Dilanjutkan oleh Kepala Kemenak Kabupaten Pamekasan atau yang mewakili. Dilanjutkan Ketua MUI Pamekasan. Dilanjutkan PD Hidayatullah, Bapak Fauzan Azim. Dan yang terakhir, Kacong Pamekasan. Dipersilakan kepada tim dokumentasi untuk mengabadikan momen penandatanganan deklarasi anti narkoba. Mohon izin para pejabat yang menandatangani deklarasi dan disaksikan oleh Kepala BNN RI, Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Timur dan Kepala BNNP Jawa Timur dapat mengabadikan foto bersama.
Baik, foto dicukupkan. Kepada penandatangan dan pejabat yang mendampingi serta kepada para awak media, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam deklarasi anti narkoba. Semoga semangat yang kita tanam hari ini terus tumbuh dalam tindakan nyata dan menjadikan kita bagian dari solusi atas permasalahan narkoba di negeri ini, khususnya di Kabupaten Pamekasan, Madura. Setelah kita menyaksikan penandatanganan banner deklarasi anti narkoba sebagai wujud komitmen bersama melawan narkoba, kini tibalah saatnya kita mendengarkan orasi singkat tentang upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Pamekasan, Madura. Untuk itu kami persilakan kepada perwakilan tokoh Madura untuk menyampaikan orasi P4GN. Kepada yang terhormat Cak Islah Bahrawi, kami silakan. Kok bisa saya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Mas Emil Dardak, nice to see you again. Keren. Yang saya hormati Bapak Bupati Kiai Khalilur Rahman, Bapak Wakil Bupati, saudara sekandung beda bapak beda ibu, Komjen Pol Martin Sukom beserta seluruh pejabat utama BNN, Bapak Kapolres, seluruh Forkopimda, para kiai, para sepo, santreh, pelajar, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya asli Madura, saya nyantri di Madura, dan saya mempelajari kitab-kitab turos para alim alama di Madura, mulai dari Syekhona Khalil, Tabetah, Lukulu, insyaallah beten kaulah nyuon brokaipon de para kiai, para sepo. Saya ingin menyampaikan sedikit cerita ini soal narkoba ini. Kemarin di Bangkalan saya sudah cerita. Jadi ada fenomena bahwa beberapa orang lah, beberapa oknum, ini Mas Emil, para kiai, bahwa yang haram secara fikih adalah khomer, minuman keras. Narkoba ini nggak haram katanya, malah menambah kehusyuan beberapa orang. Mungkin ini yang mengeluarkan fatwa ini mungkin kiai-kiai yang biasa disogok oleh para bandar gitu. Saya ingin ceritakan bahwa di dalam narkoba itu bukan hanya mudorot tapi juga mughalladoh, najis berat Pak. Kalau di Amerika Latin, kartel-kartel narkoba yang ada di Meksiko atau di Pablo Escobar di Kolombia atau di Peru, di Chile, di Brasil dan seterusnya itu, emulsi pengikat zat untuk menjadikan kokain itu menggunakan bubuk semen. Itu bisa dilihat Pak di YouTube atau di googling bisa ya. Jadi pengikat zatnya itu menggunakan semen sehingga terjadi ekstraksi yang kemudian kita kenal dengan kokain yang beredar di pasaran itu. Nah, saya mau cerita begini. Suatu saat saya ke Luang Prabang Pak, salah satu kota di perbatasan Laos dan Myanmar. Suatu saat ketika saya sedang nongkrong di Luang Prabang itu setiap ada truk lewat sore-sore itu baunya bau bangkai, bau betang Pak. Bau nenek bau betang lebet. Besoknya lewat lagi. Saya tanya ke penduduk setempat, itu apa yang lewat kok baunya bau bangkai seperti itu? Mereka jawab, itu tulang babi Pak. Tulang babi dari pasar yang ingin dibawa ke hutan
yang kemudian dibakar di tengah hutan untuk dijadikan ekstrak campuran amfetamin ini, sabu itu. Jadi zat pengikat dari sabu itu adalah pembakaran tulang babi untuk dijadikan sebagai alat apa ya istilahnya ya, jadi emulsifier gitu. Nah, narkoba yang masuk ke Madura yang hari ini dipakai oleh adik-adik ini dan juga sebagian orang yang belum tertangkap itu sebenarnya ada kandungan mughalladohnya di situ, Pak. Jadi alangkah sayangnya kalau peradaban keilmuan agama dan standar moral yang dibangun oleh ulama-ulama Madura selama berabad-abad itu lalu kemudian mengalami dekadensi oleh penggunaan obat-obat terlarang ini. Sayang, Pak. Kontribusi para ulama, para pemikir, para cendekiawan di Madura terhadap bangsa ini dan juga terhadap peradaban manusia ini kalau kemudian gugur oleh satu zat yang sebenarnya tidak bermanfaat ini kemudian menjadi menurun begitu saja. Ini amat disayangkan. Dan Madura hari ini bukan hanya sebagai penerima tapi justru menjadi pemasok. Kira-kira begitu ya Bang Awang ya. Madura ini menjadi pemasok, Pak. Kita kadang-kadang heran, Pak, DPO kota-kota di Jawa, Polres-Polres di Jawa itu justru orang Madura. Kemarin yang kita tangkap itu DPO Jawa ya. Justru orang dari Bangkalan, Pak. Haji Imron kalau nggak salah namanya ya. Sudah ditangkap oleh BNN. Kemana Madura? Ada apa dengan Madura? Saya belajar Nahwu Shorof di Madura. Saya belajar Sulam Safina di Madura. Saya belajar kitab-kitabnya Imam Ghazali di Madura. Saya belajar peradaban kemanusiaan di Madura. Ibnu Ajurrum saya belajar di Madura. Tajwid saya belajar di Madura. Tapi kemudian keilmuan saya itu dikooptasi oleh zat yang hari ini menjadi musuh peradaban. Nah, ini adik-adik sekalian, kalangan anak muda yang ada di dalam majelis ini. Mari kita bantu para penegak hukum, BNN, Polres, dan seluruh keinginan negara termasuk program Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita untuk memerangi narkoba ini kita bantu. Bukan hanya narasi, bukan hanya wacana, tapi kita wujudkan dalam tindakan sehari-hari. Laporkan, Pak. Jangan takut. Ketakutan itu bukan DNA-nya orang Madura. Adik-adik sekalian, ini pelajaran buat kalian. Kalian punya masa depan. Kalian terjebak dan kalian harus keluar. Ini yang saya ingatkan kepada para tersangka yang hari ini berbaju oranye. Dan ini adalah segelintir dari mungkin akan banyak lagi yang akan ditangkap oleh para penegak hukum dan juga BNN. Yang terakhir, kebetulan saya kemarin diajak oleh Pak Kepala BNN untuk penangkapan 2 ton. Saya minta kepada Pak Kepala waktu di Batam itu, Jenderal, pemusnahan ini harus punya akuntabilitas. Clearance-nya jelas. Sebelum dimusnahkan dites untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kegalauan masyarakat hari ini, barang bukti yang ditangkap oleh polisi, yang ditangkap oleh BNN itu jelas larinya. Kita memaklumi kegalauan masyarakat, pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu karena memang kasusnya ada, Pak. Barang bukti sabu berubah menjadi tawas, ada kasusnya. Jadi kita maklumi kegalauan-kegalauan masyarakat itu. Maka kemudian BNN kita minta kepada Komjel Pol Martinus Sukom beserta seluruh jajaran, mari kita mulai dari kita, akuntabilitas itu. Tes, bakar, random test, ambil dari orang-orang yang ingin membuktikan bahwa ini narkoba beneran, beratnya sesuai, lalu kita musnahkan bersama-sama. Tidak boleh lagi ada kecurigaan di antara masing-masing pihak. Saya kira itu atas nama
masyarakat Madura karena saya lahir dan besar di Madura. Saya Madura asli, tidak terkontaminasi dari keturunan manapun secara genetik. Cuma mungkin sama Pak Martinus Hukom mungkin adalah ras-ras Melanesianya dikit gitu. Karena kalau enggak ya saya mungkin glowing gitu. Tapi istri saya Madura asli Pak, mertua saya dari Sampang dan juga dari Pamekasan. Komunitas saya dekat dengan Pak Mahfud MD. Semua orang Madura di Jakarta mungkin kenal saya, mungkin orang Madura yang di Madura belum tentu kenal saya. Tapi saya ingin tekankan, dulu saya bersama Pak Martinus memerangi terorisme. Hari ini kita perangi juga narkoba. Terorisme dan narkoba ini sama-sama musuh masyarakat. Dua-duanya ada di sekeliling kita, selain premanisme, selain juga korupsi dan seterusnya. Ini adalah sirkular di sekitar kita yang harus kita perangi bersama supaya bangsa ini tidak mundur. Kalau menurut istilahnya Fukuyama, mohon izin Pak Wakil Gubernur, Pak PLT Gubernur, kalau istilahnya Fukuyama, Indonesia ini sudah mundur menjadi second wave of democracy yang seharusnya sudah menuju ke third wave of democracy. Karena kemunduran itu kemudian kita jangan sampai menjadi gelombang kedua demokrasi. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang terakhir kepada Ketua MUI Kabupaten Pamekasan untuk menyampaikan orasinya. Kepada yang terhormat Kiai Haji Ali Rohbini Abdul Latif, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Gubernur PLT Gubernur Jawa Timur bersama seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Bupati Pamekasan bersama seluruh jajarannya, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para undangan, hadirin yang saya hormati. Singkat, yang pertama begini, kami bersama para alim ulama di Madura selalu berkumpul, berupaya dengan berbagai macam cara untuk memberantas peredaran narkoba di Madura. Pernyataan ini bisa dibaca di media. Berapa kali MUI se-Madura berkumpul dalam rangka pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, maka tidak benar jika ulama itu membolehkan menghalalkan narkoba. Karena yang namanya ulama itu mesti orang yang alim alama, tahu bahwa narkoba itu adalah sangat membahayakan terhadap jiwa, terhadap raga, terhadap masa depan, peradaban negara dan bangsa ini. Maka dari itu tidak ada celah untuk menghalalkan narkoba itu.
Jadi kalau tadi ada yang Mas Islah mengatakan di Madura ada yang menghalalkan, ya barangkali bukan ulama, karena di Madura itu kadang-kadang dipersepsikan kiai dan mak kiai itu ulama, padahal tidak semua kiai dan mak kiai itu ulama. Ulama itu adalah orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang memang betul-betul handal keilmuannya, memahami dalam tentang agama Islam. Oleh karena itu maka bisa juga dibuktikan dengan fatwa MUI. Itu adalah fatwa ulama, Majelis Ulama Indonesia tegas menyatakan bahwa narkoba itu adalah haram. Haram terhadap orang yang menggunakan, haram terhadap orang yang mengedar, yang membantu, yang memproduksi, dan semua antek-anteknya, dan tidak haram kepada orang yang ingin memberantas narkoba. Narkoba itu adalah halal kepada BNN, halal kepada ulama untuk memberantas bagaimana agar narkoba ini cepat-cepat hingkang dari negara Republik Indonesia ini. Kami sering datang, pernah datang ke Polda bicara tentang narkoba bersama ulama se-Madura, bicara bagaimana agar narkoba itu tidak beredar di Madura. Karena ketika kami datang ke Kapolda, itu disampaikan bahwa peredaran narkoba terbesar itu semula katanya di Jakarta bergeser ke Jawa Timur. Di Jawa Timur katanya terbesar itu di Madura. Tidak akan diteruskan, takut jelepet kemana-mana. Jadi di Madura termasuk peredaran. Oleh karena itu maka dengan ini kami menyatakan dan mengajak kepada semua pihak, jauhilah narkoba, karena itu adalah membahayakan terhadap jiwa raga, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan campakkan dirimu dengan apapun terhadap kebinasaan dan kerusakan, dan jangan bunuhnya, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu sendiri, karena itu adalah melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan melakukan pengujian barang bukti narkotika. Adapun jumlah barang bukti narkotika pada hari ini sebagai berikut. Narkotika golongan 1 jenis ganja seberat 10.608,417 gram dan metamfetamin sabu seberat 6.869,95 gram. Pengujian barang bukti narkotika akan dilakukan dan dipandu oleh petugas Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan Pusat Laboratorium BNN Republik Indonesia. Sebagai wujud transparansi dan komitmen terhadap keterbukaan publik dalam proses pengujian barang bukti yang akan kita saksikan bersama, kami mengajak Forkopimda Kabupaten Pamekasan, perwakilan masyarakat, influencer, media, dan seluruh para tamu undangan untuk turut serta melakukan pengujian keaslian barang bukti narkotika tersebut. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Kami undang Kepala BNN Republik Indonesia, Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Timur, Kepala BNNP Jawa Timur, Bupati Pamekasan, Sekda Kabupaten Pamekasan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau yang mewakili, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk menyaksikan pengujian barang bukti
dan diikuti oleh perwakilan influencer Fang Feng Fong, Niluh Lara, Jazz Picture, perwakilan tokoh masyarakat, Ketua PD Muhammadiyah Pamekasan, perwakilan pemuda Paskibraka Kabupaten Pamekasan, dan perwakilan pelajar Kabupaten Pamekasan. Mohon izin Jenderal dan para tamu undangan yang kami hormati, kami yang ada di depan sini adalah pemeriksa dari bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur akan menguji barang bukti yang akan dimusnahkan secara scientific crime investigation yang mengedepankan transparansi, beretika, dan berkeadilan. Mohon izin Jenderal. Mohon izin Ketua Bakorwil, kami mohon untuk ke depan. Ketua MUI Pamekasan dan perwakilan GOW Kacong Jebing Pamekasan untuk ikut menyaksikan pengujian barang bukti narkotika. Mohon izin Jenderal, sesuai SOP pemusnahan barang bukti narkoba, hal pertama yang kita lakukan adalah memastikan barang bukti yang akan dimusnahkan terbungkus dan tersegel. Seperti kita lihat, mohon izin, terbungkus dan tersegel. Lalu selanjutnya kami persilahkan kepada masyarakat dan awak media untuk memilih barang bukti mana yang akan kami uji. Karena keterbatasan waktu, kami pilih 3 ganja dan 3 sabu. Mohon izin. Yang mana Bapak, Ibu? Mohon izin, mungkin salah satu wartawan ada yang maju ke depan. Salah 2, mohon izin. Karena supaya tidak ada dusta di antara kita, Jenderal, di sini. Karena sebelumnya sebenarnya barang bukti ini sudah kami uji di laboratorium untuk memastikan saja bahwa barang bukti ini adalah narkoba. Yang mana Pak, Bu? Monggo. Kata Bapak KBNN supaya awak media yang mengambil 3 ganja dan 3 sabu. Monggo. Monggo Bapak. Ya? Yang ini. Yang mana? Oke. Ya, 3. Yang ini? Siap. Kurang 3 orang lagi, mohon izin. Sabu. Untuk yang sabu. Ya, kurang Bapak, sabu. Yang mana? Ini, yang ini deh. Ganja 1 lagi, mohon izin. Yang ini. Oke. Ya. Untuk sabu kurang 1 lagi. Yang ini. Oke. Pas ya Bapak Ibu, 3 ganja dan 3 sabu. Ada. Oh, siap. Mohon izin Bapak, mungkin bisa ke arah belakang. Oh, enggak, tapi kan yang Pak. Jadi kalau positif di alat kami, alat portable yang bernama Trunak ini akan timbul kata metamfetamin, yaitu nama ilmiah dari sabu-sabu. Sambil menunggu Bapaknya memakai masker dan juga sarung tangan, Bapak Ibu bisa melihat. Siap. Mohon izin Bapak. Monggo. Monggo. Dengan pilih mana, Pak sendiri, sabu boleh. Ya Pak. Maskernya boleh. Masker yang baru. Oh sudah di situ Bapak. Alatnya. Atau nggak perlu pakai masker? Nggak apa-apa. Untuk nancepin aja. Saja Mas. Ini sabu atau apa? Nanti nggak prosedural, nanti BNN ya. Nah iya. Ini pakai masker aja. Pakai masker. Beliau kasih masker. Kan Deputi Renat mau minta waktu untuk
Karena alat ini canggih, jadi ada media plastik masih bisa Bapak. Iya siap, mohon izin bisa dipegang, ini dibuka. Kemudian kita scan. Membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit. Alat ini portable memang, jadi bisa dibawa kemana-mana. Oh siap Bapak. Siap, punya BNN ya Bapak? Iya siap, betul. Kita mau foto gitu, cepetin aja. Nah, mohon izin, nah sudah. Nah, mohon izin bisa dilihat bahwa benar adalah positif metamfetamin. Metamfetamin adalah nama ilmiah dari sabu. Ya, jadi ini tadi proses di scanning dulu, butuh waktu yang tidak terlalu lama tapi ada proses sehingga akhirnya keluar metamfetamin. Ya, ini ditempelkan tadi di plastik sabu yang dipilih secara acak oleh warga yang hadir di sini yang tidak ditentukan sebelumnya. Ya, matur nuwun Pak Emil Dadak. Untuk BB selanjutnya yang belum dicek, ini tadi sudah dicek ya. Para tamu undangan untuk menuju tempat yang telah ditentukan, melanjutkan sesi ramah tamah.